Ya, pemirsa Halo Bandung pagi hari ini menghadirkan satu narasumber berkaitan dengan kehadiran dari siswa-siswi SMK Tamtama Kroya Cilacap. Kita mau say hi dulu dong sama teman-teman dari SMK Tamtama Kroya Cilacap. Selamat pagi. Wah, udah pada sarapan kayaknya mereka semua ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Bapak ini selamat datang di Bandung TV. Beliau adalah Bapak Umar Al-Hasani SPD, Kepala SMK Tamtama Kroya Cilacap. Perjalanan oke? Alhamdulillah. Semangat ya. Bapak ini selamat datang di Bandung TV. Beliau adalah Bapak Umar Al-Hasani SPD, Kepala SMK Tamtama Kroya Cilacap. Perjalanan oke? Sekitar 7 jam. 7 jam dan semuanya masih fresh. Mulai fresh ya. Oke, terima kasih loh sudah memilih Bandung TV untuk kunjungan. Dan kalau kita pengen tahu nih Pak Umar, kenapa sih memilih Bandung TV dan ini ada kegiatan apa sampai dari Cilacap ke Bandung? Ya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila kami pertama kali di sini itu istilahnya bisa mengganggu konsentrasi. Tapi ini intinya dari kami, dari anak-anak kami SMK Tamtama Kroya itu datang ke Bandung TV, terutama di pertelevisian Pak, karena kebetulan anak-anak kami itu dari multimedia, yang itu hubungannya adalah dengan kamera dan broadcast seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan, karena selama ini yang kita miliki di sekolah itu kan hanya sebatas teori dengan praktek yang secara internal ada di sekolah. Kalau mungkin dengan dunia industri itu kita kan belum paham betul. Jadi barangkali ini adalah momen yang penting kepada anak-anak kami untuk bisa memperkenalkan seperti apa sih sebetulnya pengambilan gambar untuk bisa ditayangkan di sebuah acara televisi seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini adalah momen yang cukup bagus dan terima kasih sekali untuk Bandung TV sudah bisa menerima kami dengan baik dan istilahnya kami bisa diterima pagi-pagi seperti ini dengan kondisi yang masih fresh jadi Pak. Jadi intinya kami itu adalah ingin studi banding lah intinya untuk memperkenalkan apa yang anak-anak kami mungkin belum pernah melihat, yang mereka tahunya itu hanya melihat televisi. Prosesnya seperti apa mereka belum ada yang tahu. Seperti itu. Itu barangkali untuk tujuan kami. Jadi mohon kiranya nanti apa yang ada di Bandung TV ini bisa diperlihatkan sedikit kepada anak-anak kami, biar anak-anak kami juga bisa terbuka untuk bisa melihat oh ternyata dunia pertelevisian itu seperti ini, sehingga nantinya mereka itu punya bekal dan alhasil nantinya finalnya itu adalah anak-anak kami itu bisa membuka wawasan dan menghasilkan sebuah peluang usaha. Ya syukur pisan kalau orang Jawa itu adalah nasibnya apik seperti itu. Nasibnya bagus kayak gitu ya. Jadi itu kalau bahasa sana asli Pak. Jadi kalau di bahasa sini kan kita nggak tahu karena kita ada perbedaan bahasa ya Pak. Antara Jawa, kebetulan di daerah kami itu Jawanya ngapak. Kalau di sini kan Bandungnya apa namanya, Bandung ada Bandung ngapak atau Bandung ngapai. Tapi orang-orang Cilacap kalau saya lihat tuh orang-orang itu sangat berpotensi karena banyak sekali kalau misalnya kita lihat seperti misalnya komedi pendek atau apa-apa, dialeknya itu khas banget gitu. Betul. Nah kalau misalnya untuk anak-anak sendiri kan ini berarti mayoritasnya dari jurusan multimedia. Iya. Untuk multimedia sendiri kan memiliki potensi. Apa yang kira-kira sedang Bapak siapkan untuk bisa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak? Oh ya. Jadi ini untuk anak-anak kami itu memang kami persiapkan itu khususnya untuk multimedia itu sesuai dengan kurikulum yang ada, karena kita memang di sekolah itu tuntutannya adalah kurikulum yang dari Dinas Pendidikan. Kalau nantinya memang kedepannya itu kurikulum aslinya itu adalah diimplementasi dengan dunia usaha, dunia industri. Ya. Jadi bagaimana menyingkronkan antara kurikulum yang ada di pemerintah dengan dunia industri yang ada. Nah, untuk multimedia kebetulan itu kurikulumnya adalah, ini saya secara global aja ya Pak ya. Jadi Mbak, ini untuk multimedia itu sebetulnya dia ada pembekalan untuk ke arah desain grafis, kemudian ada fotografinya, kemudian ada perfilman, jadi dari kameramen sampai dengan membuat film-film pendek Pak. Dan kebetulan memang di tempat kami kemarin ada pandemi yang cukup
lama juga. Jadi memang intinya anak-anak kami itu juga sempat ya vakum lah intinya, karena memang dari pemerintah itu menganjurkan untuk pembelajaran secara daring seperti itu. Efektif tidak Pak selama kemarin pandemi dengan metode daring? Alhamdulillah kalau untuk multimedia sedikit efektif, Mbak. Jadi karena kita untuk multimedia itu kan kebetulan kita berhubungan dengan IT. Oh iya. Ya, jadi itu dekat sekali dengan IT, kita bisa menggunakan media seperti YouTube, kemudian ada yang lainnya seperti itu. Pertama itu memang ya namanya kita masih berusaha kayak gitu memperkenalkan itu. Itu memang masih sedikit-sedikit, tapi sampai saat ini kita masih punya siswa yang di atas 1.000 lebih seperti itu, alhamdulillah. Jadi minta doa restunya, mudah-mudahan SMK Tamtama ke depannya lebih maju lagi, Bapak. Nah, untuk Anda yang memang pengen ada suasana baru, sekolah di luar kota Bandung, barangkali SMK Tamtama Kroya Cilacap ini menjadi salah satu inceran Anda untuk bisa bergabung bersama SMK Tamtama Kroya Cilacap. Ini PPDB mengikuti jadwal dari pemerintah ya? Iya. Oke, ini menarik sekali perbincangan kita bersama Kepala Sekolah SMK Tamtama Kroya Cilacap. Nanti kami akan berbincang kembali dengan hal yang lebih menarik lagi, misalnya saja prestasi apa saja yang sudah diraih, kemudian target apa lagi yang harus dicapai di tahun 2023. Nanti kami kembali untuk Anda di Halo Halo Bandung. Karos Bandung. Asuh, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asuh setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Waduh, pusingnya mukamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening. Sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Ya, dan kita masih berbincang dengan Bapak Du ya, Guru Produktif Multimedia. Kita penasaran juga nih Pak terkait dengan prestasi yang diperoleh oleh anak-anak. Untuk prestasi apa aja nih yang Bapak akan paparkan? Oke, terima kasih. Ya dari SMA kami itu untuk anak-anak kami itu memang kalau prestasi itu belum ada yang bertaraf internasional. Itu masih lokal dari seperti lomba kompetensi siswa itu tingkat nasional kayak gitu. Kemudian ada juga kemarin yang terakhir itu baru-baru ini itu lomba pencak silat. Itu juara 1 juga di tingkat nasional. Alhamdulillah baru minggu lalu kayaknya. Ini jadi ya masih fresh sekali. Dan kita memang di sekolah itu ada yang intern, ada ya apa internal dari sekolah itu memang ada yang mewajibkan salah satu ekstra yang mewajib dimiliki. Jadi anak-anak kami itu nantinya misalkan lulus itu harus, misalkan di teknik kendaraan ringan itu harus bisa menyetir mobil. Karena kalau teknik kendaraan ringan itu kan dia dekat sekali dengan mobil dan anak itu dibekali wajib bisa mobil gitu. Keunggulannya nanti bagaimana cara membuat naskala, kemudian bagaimana cara pengambilan gambar, kemudian bagaimana cara mengedit, kemudian sampai dengan ada yang kreatif sampai dengan dimasukkan di dalam sebuah YouTube dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang kita itu di sekolah itu kalau untuk tingkat internasional kita mengajang ke sana
sebetulnya sih ada mau, tapi karena kemampuan belum mencapai ke sana, dan mudah-mudahan aja sih kedepannya kita bisa bersaing lebih untuk ke jenjang perlombaan yang lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan aja sih harapan kami itu adalah kita bisa menciptakan anak-anak yang berprestasi yang nantinya itu berguna bagi negara seperti itu. Jadi intinya memang kita itu menciptakan anak, mendidik anak itu untuk menjadi yang lebih bagus lagi. Minimal untuk mereka sendiri ya, Pak? Ya, untuk mereka sendiri, karena kepandaian itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri seperti itu, Pak. Kepandaian dan juga keteladanan, keteladanan ya, Pak, ya? itu memang untuk dirinya sendiri seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat bahwa ternyata mereka yang menyukai pertelevisian, kemudian perfilman, multimedia ini luar biasa banyak, biasanya identik dengan mereka yang laki-laki, ternyata perempuannya juga punya banyak minat yang sama. Dan kalau kita lihat juga semoga saja nih nanti yang dari SMK Tamtama Kroya ini bisa ada di perusahaan nasional atau bahkan internasional tadi untuk bisa mengharumkan nama Cilacap sama dengan sekolahnya. Ya, betul. Sejauh ini sudah ada alumni yang luar biasa tidak jadi contoh nih untuk adik-adiknya? Ada tidak, Pak, figur alumninya? Kalau alhamdulillah untuk tahun ini untuk figur yang bekerja di industri itu memang kalau untuk pertelevisian itu belum ada, Mbak. Karena kemarin itu informasi yang kami terima itu memang kalau untuk stasiun televisi terutama yang bertaraf nasional itu memang minimal untuk bisa bergabung dan bekerja di sana itu adalah sarjana atau strata 1 seperti itu. Jadi dan kebanyakan itu memang dari SMK kami itu boleh saya katakan itu hanya 10% yang bisa melanjutkan. Jadi kebanyakan mereka itu adalah setelah mereka sekolah lulus, yang pertama itu adalah mencari pekerjaan. Ada juga yang, mohon maaf, kalau yang orang tuanya mampu itu memang langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ada juga yang beralih profesi, yang tadinya di multimedia kemudian di perguruan tingginya ambil jurusan yang lain kayak gitu loh. Jadi akhirnya memang ya namanya ilmu itu kan dari segala macam penjuru ada dan memang harus dibisai semua. Barangkali itu alasan mereka kenapa yang aslinya dari multimedia keluar seharusnya ke broadcasting atau ke yang lainnya gitu. Akhirnya beliau ambil jurusan yang berbeda seperti itu. Kayak barangkali itu adalah pertimbangan-pertimbangan lain sehingga anak-anak kami itu ada yang sukses tapi yang aslinya di multimedia pekerjaannya seperti di Astra, kemudian ada di Toya seperti itu. Jadi memang ya namanya nasib kita nggak tahu ya Pak. Jadi atau bisa jadi mencari tantangan yang baru. Mencari tantangan yang baru itu yang saya pikir seperti itulah, berkembang seperti itu. Akhirnya bagaimana mereka bisa memilah-memilah materi-materi kemudian pekerjaan-pekerjaan yang mereka kuasai. Karena jujur saja kalau anak di usia-usia SMK ini kan boleh saya katakan itu masih labil. Mereka belum bisa menentukan saya harus bagaimana, saya harus seperti apa, itu tidak bisa. Nah, mereka itu bisanya itu adalah dimong caranya. Cara bahasa Jawanya itu dimong. Jadi istilahnya kalau iya dibimbing. Jadi kalau nggak dibimbing ya udah berhenti kayak gitu. Nah, kita di sekolah itu memang kalau sekarang itu kurikulumnya merdeka, Pak. Jadi itu memang kurikulum merdeka itu memang cukup bagus sekali kalau menurut saya, tapi kalau sebatas teorinya bagus, tapi kalau pelaksanaannya mungkin kita akan kerepotan. Karena kesiapan sekolah. Karena kesiapan sekolahan, kemudian kita menata SDM-nya itu memang sangat berat sekali. Nah, tapi alhamdulillah yang kurikulum tersebut jadi merdeka. Jadi alhamdulillah kita sudah uji coba dalam 1 tahun ini memang cukup bagus, tantangannya juga cukup lumayan bagi untuk guru-guru terutama, kemudian untuk siswa juga, karena mereka itu dituntut untuk bisa merdeka belajar. Dalam artian itu guru itu bukan hanya apa yang ada di kelas, tapi guru itu dimanapun tempat. Misalkan kita sedang berjalan, kemudian kita kesandung, itu adalah guru. Kenapa bisa kesandung? Nah, kemudian kita berjalan lihat mobil itu juga guru. Seperti itu. Jadi bagaimana anak itu bisa mengambil sebuah pelajaran dari apa yang
anak-anak itu lihat. Dan Seperti critical itu. thinkingnya Ya, juga ya Pak ya, betul, bisa betul, ya. diaplikasikan setelah sekolah mau apa, bukan hanya nilainya saja Iya. dari berupa angka, tapi tadi critical thinkingnya juga harus diasah. Nah tadi Iya. SMK Tamtaman juga sudah mengaplikasikan kurikulum Merdeka, semoga nggak ada perubahan kurikulum ya Pak ya. Mudah-mudahan aja. Ini udah enak nih kata Iya. Pak. Aduh nanti udah enak, udah nyaman, semuanya sudah beradaptasi, ada perubahan. Semoga Perubahan. tidak ada pergantian apapun Amin. sampai dengan 2024 barangkali ya Pak. Mudah-mudahan aja. Oke, dan Iya. tantangannya tadi kurikulum Merdeka sudah tertangani dengan baik. Kemudian apalagi nih Pak, target-target yang ingin dicapai, karena sebentar lagi 2023 pasti harus ada impian baru yang harus dicapai. Betul. Ini memang kita dari pihak sekolah itu sekarang itu adalah kita meningkatkan itu adalah mutu anak didik kita yang nantinya itu adalah outputnya itu bisa diterima di dunia industri. Karena tadi saya katakan itu 90% anak-anak kita itu adalah setelah lulus itu Diserap mencari industri. pekerjaan itu. Jadi dari kami itu adalah kalau namanya sekolah itu kan ada input, ada proses, ada output. Nah, memang kita selama ini itu kerepotan di bagian output, Pak. Jadi memang output itu adalah bagaimana anak itu keluar dan bisa diterima oleh dunia industri. Itu yang memang kita agak kerepotan. Jadi kita sudah MOU dengan berbagai perusahaan tertentu, kemudian untuk bisa anak-anak didik kami, terutama yang berprestasi seperti itu, untuk bisa diserap menjadi bergabung di industrinya beliau. Tapi memang agak kesulitan karena kalau kita perhitungan secara matematis memang agak repot juga. Karena berapa industri yang ada di Indonesia, kemudian berapa lulusan yang lulus dalam 1 tahun itu, dari untuk masing-masing jurusan itu memang kita sih malakama. Jadi nggak mungkin lulusan yang sebanyak itu diterima oleh dunia industri. Seperti itu. Jadi ya memang kita masih berusaha bagaimana anak-anak itu bisa mampu bersaing di dunia industri yang cukup pesat ini. Apalagi sekarang itu era modernisasi dan kalau kita lihat kan sekarang robotik semua. Jadi itu semua sudah menggunakan kontrol sehingga tenaga kerja itu kan sudah terpangkas. Jadi contoh gampang sekali, kalau dulu saya ke sini itu kan di pintu, misalkan di pintu tol itu pakai uang. Sekarang sudah Tinggal tap saja udah selesai. Nah, itu berapa orang yang sudah hilang tenaga kerjanya gitu. Nah, itu contoh-contoh. Sekarang di industri apalagi kita buat mobil itu aja kan orang itu hanya tinggal ngeliat aja sudah proses berjalan, ngecat juga sudah berjalan seperti itu. Jadi memang kita itu untuk menyiapkan anak-anak yang seperti itu memang sangat sulit. Tapi dari pihak sekolah SMK kami itu adalah kita akan memperhatikan output, bagaimana minimal itu kita sudah mencari perusahaan-perusahaan yang nantinya akan bisa menerima anak didik kami. Seperti itu. Jadi sejauh ini dengan perusahaan mana saja Pak MOU-nya? Kalau MOU itu masih dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta itu, mohon maaf saya agak nggak begitu hafal namanya. Jadi di wilayah Jakarta itu ada sekitar 6 atau berapa perusahaan itu, ada 6. Kemudian di Bandung ini juga ada 3 Pak ya. Ini kebetulan dari 2 bis kami juga ke arah sana karena sudah MOU dan sudah biasa sering anak-anak kami itu praktek kerja industri di sana. Seperti itu. Jadi itu sebagai langkah awal. Jadi misalkan kita selama ini kan menggunakan praktek kerja industri kan menggunakan bengkel-bengkel lokal. Jadi kita ke depannya itu adalah kita menggunakan dunia usaha atau bengkel itu adalah yang sudah bertaraf nasional. Yang nantinya itu adalah anak-anak itu benar-benar itu tahu, oh kalau dunia kerja itu seperti ini. Karena kita nggak tahu anak itu nantinya misalkan di kampung itu kan ngerti nih, misalkan bengkel aja sepeda motor. Kemudian ada sana itu ada usaha ya paling percetakan. Ada desain grafis ya, cuman paling bikin sebuah stiker lah, kemudian buat cutting lah dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas itu, karena itu adalah apa istilahnya masih kalau saya katakan adalah lokal. Jadi tarafnya masih lokal. Nah, bagaimana anak itu bisa mengenal ke dunia industri yang lebih luas lagi, itu adalah dari kami itu adalah memperkenalkan dengan praktek kerja industri. Itu memang sedikit ada yang sudah langsung terjun di dunia industri itu selama 6 bulan. Jadi barangkali nanti dari TV Bandung ini bisa menerima
anak-anak didik kami untuk bisa praktek kerja industri sini. Mohon informasinya dan mohon bantuannya, karena kami juga membutuhkan industri-industri yang bisa menyerap dan menerima untuk melatih anak-anak kami untuk lebih cerdas lagi, seperti itu. Luar biasa nih tantangan dan juga planning di 2023 ya, semoga segera terwujud. Amin. Dan juga dimudahkan segala macam caranya, demi apa? Demi tadi meningkatkan kualitas dari para siswa dan juga lulusannya, sehingga dibukakan jalan yang luar biasa untuk ke industri dengan skala nasional atau bahkan internasional. Bukan hanya nilai angkanya saja, kejujuran dan juga etos kerja serta disiplin ini harus ditanamkan kepada mereka sehingga nama baik sekolah selalu terjaga. Amin. Terima kasih banyak loh Bapak sudah berbagi sama-sama. informasi dengan kami semua, dan terima kasih sudah memilih Bandung TV untuk menjadi sarana kunjungan untuk bisa melihat nih proses penayangan pertelevisian seperti apa saja yang ada di Bandung TV. Semoga tahun depan kita ketemu lagi ya Pak ya. Amin, terima kasih. Dan selamat menjalankan agenda selanjutnya dan semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan pemirsa Bandung TV Rumah, masih ada segmen akhir nanti, dan kita akan update juga terkait dengan informasi dari online. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses juga buat adik-adik semua, semoga nanti cita-citanya bisa tercapai. Amin. Oke, kalau gitu tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos, Bandung. Hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun ayam, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal yang diolah secara higienis dan modern, dan juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Raya Barat Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya pas di samping Bank Mandiri KJP Wanayasa atau di depan Bank BJB KJP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878795999. Bebaskan kacamata Anda bersama Klinik Pengobatan Herbal Changjiang TCM. Waduh, pusingnya muka kamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Terinspirasi, usaha Bali.
pemirsa, ini segmen terakhir kita boleh sorot teman-teman di sana, mau dengar yel-yelnya sebelum kita berpisah dengan Anda pemirsa Bareng TV. 1, 2, 3. 1 kali salam kompak. Wow, luar biasa, semangat ya Pak. Terima kasih banyak teman-teman dari Kroya Cilacap. Terima kasih juga Bapak yang sudah hadir di Bandung TV. Kita berdua pamit ya, Aldi. Betul sekali. Dan tentu saksikan terus program Halo Halo Bandung setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di Bandung TV. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Aldi Salman, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo Bandung, Karaos, Bandungna.